Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Rizky dengan NPM 21150610709. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai QR Code. Definisi dari QR Code itu sendiri: QR Code atau kode QR adalah suatu jenis kode matriks atau kode batang dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave, sebuah divisi Denso Corporation yang merupakan sebuah perusahaan Jepang dan dipublikasikan pada tahun 1994 dengan fungsionalitas utama yaitu dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR dengan tujuan untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan mendapatkan respon yang cepat pula. Berbeda dengan kode batang yang hanya menyimpan informasi secara horizontal, kode QR mampu menyimpan informasi secara horizontal maupun vertikal. Oleh karena itu, secara otomatis kode QR dapat menampung informasi yang lebih banyak daripada kode batang. Bisa dilihat di sini merupakan struktur QR code. Di sini ada fading pattern. Fading pattern ini merupakan struktur yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dari QR code. Di sini ada tabbing pattern. Pola yang digunakan untuk mengidentifikasi koordinat pusat dari QR code tersebut. Di sini ada version information, berfungsi untuk menunjukkan identitas dari pemilik QR code tersebut atau identitas perusahaan maupun pihak yang terkait yang menerbitkan QR code ini. Di sini ada quit zone untuk mengenali pengguna yang melakukan scan QR code melalui sensor CCD atau Charge Coupled Device. Di sini ada version kode QR. Struktur yang berada di tengah dari QR code ini merupakan versi data. Di sini ada data, tempat menyimpan data atau kode data. Di sini ada alignment pattern, berfungsi untuk mengoreksi kemiringan sehingga memudahkan pengguna melakukan scan meski tidak simetris dan lurus saat melakukan scan. Di sini ada format information, berfungsi sebagai informasi terkait tingkatan saat mengkoreksi kesalahan dan pola QR code. Perkembangan pengguna kode QR. Awalnya, kode QR digunakan untuk pelacakan kendaraan bagian di manufaktur. Namun, kini kode QR digunakan dalam konteks yang lebih luas, termasuk aplikasi komersial dan kemudahan pelacakan aplikasi berorientasi yang ditujukan untuk pengguna telepon seluler di Jepang. Pengguna kode QR sangat populer. Hampir semua jenis ponsel di Jepang bisa membaca kode QR sebab sebagian besar pengusaha di sana telah memilih kode QR sebagai alat tambahan dalam program promosi produknya, baik yang bergerak dalam perdagangan maupun dalam bidang jasa. Pada umumnya, kode QR digunakan untuk menanamkan informasi alamat situs suatu perusahaan. Di Indonesia, kode QR pertama kali diperkenalkan oleh Kompas. Kompas di sini adalah portal web berita dan artikel di Indonesia. Dengan adanya kode QR pada koran harian di Indonesia ini, pembaca mampu mengakses berita melalui ponselnya, bahkan bisa memberi masukan atau opini
ke reporter atau editor surat kabar tersebut. Lalu fungsi dari kode QR. Kode QR berfungsi bagaikan hypertext fisik yang dapat menyimpan alamat dan URL, nomor telepon, teks, dan SMS yang dapat digunakan pada majalah, surat harian, iklan, pada tanda-tanda bus, kartu nama, ataupun media lainnya. Atau dengan kata lain, sebagai penghubung secara cepat konten daring dan konten luring. Kehadiran kode ini memungkinkan audiens berinteraksi dengan media yang ditempelinya melalui ponsel secara efektif dan efisien. Pengguna juga dapat menghasilkan dan mencetak sendiri kode QR untuk orang lain dengan mengunjungi salah satu dari beberapa ensiklopedia kode QR. Lalu, kepentingan komersial. Selain itu, desain QR memungkinkan pengguna untuk memasukkan logo perusahaan, klip video, ataupun foto ke kode QR tanpa menghilangkan substansi informasi apapun dari sumber yang dimasukkan. Contoh, penggunaan kode QR yang di dalamnya memuat konten klip video adalah kode QR yang digunakan oleh kelompok penyanyi dari Inggris bernama Pet Shop Boys pada tahun 2007. Ketika kode dipindai dengan benar, maka pengguna akan diarahkan ke situs Pet Shop Boys. Selain itu, pada tahun 2009, kode QR digunakan untuk kampanye pemasaran Movie 9 di San Diego Comic Con. Pada saat itu, pelanggan diberikan kartu yang menampilkan kode QR yang telah terintegrasi dengan karya seni yang bersangkutan. Jadi, pelanggan dapat mengakses cuplikan film melalui kode QR tersebut. Lalu, kepentingan pendidikan. Kode QR juga mulai digunakan untuk kepentingan pendidikan, bukan sebatas penelitian, salah satunya untuk presensi perkuliahan. Selain untuk presensi perkuliahan, dunia pendidikan juga menggunakannya sebagai sarana validasi ijazah dan transkrip nilai untuk mempermudah autentikasi ijazah dan transkrip secara waktu nyata. Di sebelah kanan bisa dilihat, ini merupakan implementasi presensi kuliah dengan menggunakan kode QR di Unika Sugija Pranata. Sedangkan untuk perpustakaan, kode QR digunakan untuk pembayaran denda dan layanan yang umumnya disediakan di perpustakaan. Kode QR dapat dipasang pada kartu pelajar, sehingga akan mempermudah proses absensi siswa dan mempermudah akses bagi para siswa, guru, dan orang tua murid kepada informasi proses belajar mengajar. Lalu, kepentingan umum. Kode QR dapat dimanfaatkan sebagai keamanan makanan dengan cara menambahkan kode QR yang berisikan data-data mengenai kandungan nutrisi dan masa kadaluarsa pada tiap label makanan, sehingga pelanggan dapat merasa lebih aman dalam memilih makanan yang dibeli, sebab mereka dapat mengetahui informasi-informasi tentang makanan tersebut. Di Jepang, hal ini telah diterapkan oleh McDonald's. Terdapat 19 jenis sandwich yang diberi kode QR yang mengandung informasi alergi, jumlah kalori, dan nutrisi yang terkandung dalam sandwich tersebut.
Selain itu, kode QR juga dapat diberikan di halte bus, sehingga penumpang dapat mengetahui keberadaan bus yang sedang ditunggu. Cara kerjanya adalah dengan memberikan hypertaught ke kamera CCTV di setiap jalan melalui koneksi internet pada ponsel. Lalu cara penggunaan kode QR. Kode QR dapat digunakan pada ponsel yang memiliki aplikasi pembaca kode QR dan memiliki akses internet seperti GPRS atau Wi-Fi atau 3G untuk menghubungkan ponsel dengan situs yang dituju via kode QR tersebut. Pelangganan yang dalam hal ini adalah pengguna ponsel hanya harus mengaktifkan program pembaca kode QR, mengarahkan kamera ke kode QR. Selanjutnya, program pembaca kode QR akan secara otomatis memindai data yang telah tertanam pada kode QR. Jika kode QR berisikan alamat situs, maka pelanggan dapat langsung mengakses situs tersebut tanpa harus lebih dulu mengetikkan alamat dari situs yang dituju. Jika ingin mengakses kode QR dengan ponsel tanpa kamera, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah dengan menjalankan terlebih dahulu aplikasi peramban yang ada pada ponsel, lalu memasukkan URL halaman yang bersangkutan. Selanjutnya masukkan ID atau 7 digit nomor yang tertera di bawah kode dan klik tombol Go. Maka pengguna akan memperoleh konten digital yang diinginkan. Hal ini tentu mempermudah pelanggan dalam mendapatkan informasi yang ditawarkan oleh pemilik usaha. Jenis-jenis aplikasi yang dapat membaca kode QR antara lain misalnya Kaiwa Reader diarsipkan tahun 2009 bulan 10 tanggal 16 di Wayback Machine yang dapat diinstal pada ponsel Nokia atau iMatrix diarsipkan tahun 2009 bulan 10 tanggal 4 di Wayback Machine. Aplikasi untuk iPhone dan Z-Sync decoder online yang dapat digunakan untuk mendekode kode QR berupa imaji dengan memasukkan URL image maupun dengan menguploadnya. Lalu kelebihan kode QR. Kode QR memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodean, yaitu dapat menyimpan semua jenis data seperti data numerik, data alfabetis, kanji, kana, hiragana, simbol, dan kode biner. Secara spesifik, kode QR mampu menyimpan data jenis numerik sampai dengan 7089 karakter, data alfanumerik sampai dengan 4296 karakter, kode binari sampai dengan 2844 byte, dan huruf kanji sampai dengan 1817 karakter. Selain itu, kode QR memiliki tampilan yang lebih kecil daripada kode batang. Hal ini dikarenakan kode QR mampu menampung data secara horizontal dan vertikal. Oleh karena itu, secara otomatis ukuran dari tampilnya gambar kode QR bisa hanya 1/10 dari ukuran sebuah kode batang. Tidak hanya untuk kode QR, juga tahan terhadap kerusakan, sebab kode QR mampu memperbaiki kesalahan sampai dengan 30%. Oleh karena itu, walaupun sebagian simbol kode QR kotor atau perusak, data tetap dapat disimpan dan dibaca.
Tiga tanda berbentuk persegi di tiga sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama dari sudut manapun sepanjang 360 derajat. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika sekiranya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.